Saatnya kita ikuti apa kata dokter. Persembahan Teh Hitam Soraya. Teh Hitam Soraya membantu mengobati kolesterol, asam urat, diabetes, hipertensi, dan jantung. Teh Hitam Soraya, sekali seduh berjuta manfaat. Selamat mengikuti. Kembali lagi di program Kata Dokter yang dipersembahkan oleh Teh Hitam Soraya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ya dokter ya. Oke. Ya, ini asam urat mengganas dan ini penyebabnya. Nah, bagaimana cara mencegah asam urat ini supaya tidak kambuh lagi gitu? Karena kan yang ditakutkan itu bisa kambuh lagi nantinya kalau sudah sembuh, kemudian kambuh lagi. Nah itu kan gimana sebenarnya cara mencegahnya dokter? Ya, kalau sudah pernah memiliki asam urat yang tinggi gitu ya, selalu kita edukasikan kepada pasien-pasien itu untuk menghindari makanan-makanan yang mencetuskan ya. Mencetuskan atau kita bilang tinggi purin gitu ya. Tinggi purin lagi. Tinggi purin. Jadi seperti makan makanan berupa daging-dagingan, kemudian jeroan dan juga seafood itu memang mutlak untuk dibatasi gitu ya. Kemudian selain dari itu yang perlu dilakukan adalah kalau memang sudah terlampau tinggi memang ada obat yang untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah gitu ya. Jadi membantu untuk menurunkan sehingga terkontrol asam uratnya. Tidak sewaktu-waktu naik, tidak terlampau turun. Nah, jadi dikontrol. Jadi dikontrol ya supaya tidak kambuh lagi. Betul. Oke. Lalu mengapa sih dok orang yang terkena asam urat persendian itu terkadang membengkak dan sakit gitu untuk beraktivitas? Itu kenapa dok? Nah, si asam urat ini yang terlampau tinggi dalam darah itu akan berkumpul mbak, terakumulasi berkumpul membentuk suatu kristal. Kristal itu tadi ya? Kristal ini itu bentuknya seperti duri. Yang tajam-tajam di setiap sisinya. Nah, si kristal ini akan mengalir mengikuti darah sehingga dia mancep atau nempel di persendian. Persendian yang kena si durinya ini akan meradang. Nah, si radang inilah yang menyebabkan nyeri banget di sendi atau sampai bengkak, sampai merah panas seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya keluhan-keluhan itu karena ada si kristal-kristal dari asam urat. Gitu. Jadi berasal dari kristalnya itu tadi. Betul. Ya, karena memang bentuknya tuh ada durinya gitu ya dok ya. Kristalnya seperti duri. Biasanya tuh yang terkena pada bagian apa dok? Yang sering sekali terkena sampai membengkak begitu? Yang paling sering kita temukan adalah di pangkal jempol kaki ya. Pangkal jempol kaki. Nah, entah kanan entah kiri pokoknya kaki. Atau di jari-jari gitu ya, di jari-jari. Bahkan ada juga yang sampai ke siku gitu ya. Nah itu juga bisa. Tapi yang paling sering itu tadi di pangkal jempol jari kaki. Itu paling sering karena dia kan paling bawah ya, dan paling jauh dari jantung gitu ya. Peredaran darah ke sana memang lebih sedikit. Makanya lebih sering dikeluhkan itu pada pasien-pasien yang asam uratnya tinggi itu adalah bengkak, nyeri, merah di pangkal jempol jari kaki. Oke, misalnya kalau sudah seperti itu mau berjalan juga sakit ya dok? Sangat sakit, bahkan sampai nggak bisa jalan malah ya. Bisa jalan juga bisa ya di jempol kaki. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dokter Niam. Masih semangat ini dok ya? Harus terus semangat. Harus terus semangat ini memberikan penjelasan karena ini ada yang bertanya dok ternyata. Ya silakan. Iya, ini dari Bunda Ila di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Saya mau bertanya dok, nilai normal asam urat untuk wanita lansia itu berapa ya? Ibu saya kemarin cek asam urat dan hasilnya 7. Usia ibu saya ini sudah 62 tahun dok. Dan itu normal nggak dok? Terima kasih sebelumnya dokter. Nah untuk nilai asam urat yang normal itu memang bergantung jenis kelamin ya. Laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Untuk perempuan memang rentang normalnya itu di bawah 6 ya. Kalau yang di atasnya adalah bawah 6. Kalau yang laki-laki itu di bawah 7. Jadi memang kalau yang ibunya 7 ini tadi. Si ibunya Bunda Ila ini kan sudah 62 tahun dan hasilnya 7 iya, gitu ya. 7. Nah, memang itu sudah memasuki kadar asam urat yang tinggi gitu ya. Karena tadi normalnya kalau perempuan di bawah 6. Di bawah 6 betul. ya.
Ini 7 berarti sudah termasuk tinggi ya, Dok, sehingga memang kita lihat lagi apakah ada gejala atau tidak. Kalau tidak ada gejala mungkin bisa tanpa obat juga bisa dengan tidak mengonsumsi makanan yang tinggi purin tadi, itu juga bisa menurunkan. Atau kalau sudah ada gejalanya ya mau tidak mau memang perlu bantuan obat-obatan seperti itu. Tapi ini meskipun usianya sudah lanjut atau masih muda tetap sama ya, Dok, untuk cek asam uratnya. Ya, jadi 6 memang, ya. Memang dibedakan antara jenis kelaminnya jenis saja. kelaminnya saja. Kalau laki-laki di bawah 7, betul. Kalau perempuan itu di bawah 6. Betul. Oke, jadi kalau di atasnya itu berarti sudah termasuk tinggi gitu ya. Tinggi asam uratnya ya. Betul. Baik, terima kasih penjelasannya dokter, sangat jelas sekali ya. Ini tadi pertanyaan dari Bunda Ila yang ada di Jenawi Karanganyar. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, khususnya di wilayah Solo Raya, untuk Anda yang punya keluhan terkait dengan asam urat, ini Anda bisa mengonsumsi teh hitam Soraya ya, yang mana ini sudah BPOM dan terbuat dari daun teh pilihan yang berasal dari pegunungan Indonesia. Jadi untuk teh hitam Soraya ini cara mengonsumsinya, siapkan air 300 ml, panaskan hingga mendidih, kemudian masukkan 1 sendok kecil teh hitam Soraya ke dalam gelas, lalu tuangkan air yang mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas teh Soraya sampai mengendap, tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas dengan keadaan hangat sampai habis. Dan untuk Anda yang ingin atau mungkin Anda pengen mencoba teh hitam Soraya untuk penyembuhan asam urat Anda bisa dapatkan di radio kesayangan Anda dan di apotek-apotek terdekat. Baru saja Anda tengah mengikuti Apa Kata Dokter. Persembahan teh hitam Soraya bermanfaat untuk mengobati kolesterol, asam urat, diabetes, hipertensi, dan jantung. Teh hitam Soraya, sekali seduh berjuta manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.